Bismillahirrahmanirrahim.
Ritau na poji guae pajajiamu marunu wae mataku ibacana sompa pak botingemu ro andri Kangulusa nyawa marunu wae mataku ibacana sompa pak botingemu ro andri Kangulusa nyawa saraga liatiku kuita papendre botin riolo bolam legu panibo sarae tandra pasio atimu jadi tongen oleh sompa ritau na poji guae pajajiamu marunu wae mataku ibacana sompa pak botingemu ro andri. Sebagai ungkapan cinta dan kelulusan, selanjutnya akan dilakukan prosesi pengalungan bunga yang akan dilakukan oleh ayahanda calon mempelai kepada calon mempelai pria, kepada yang terkasih Bapak Haji Musjaya dan calon mempelai Faisal Tanjung untuk melangkah melakukan prosesi pengalungan bunga. Rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love
with you. Even though there may be times it seems I'm far away. Never wonder where I am, 'cause I am always by your side. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. We're heading for something, somewhere I've never been. Sometimes I'm frightened, but I'm ready to learn all the power of love. The sound of your heart beating made it clear suddenly. The feeling that I can't go on is light years away. 'Cause I'm your lady, and you are the man. Whenever you reach for me, I'm gonna do all that I can. We're heading for something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn all the power of love. The power of love. The Sometimes I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala husni waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Allah yang Maha Pengasih Langit, Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang. Segalanya dikasih dan disayang. Atas kasih dan sayangnya, pada hari ini Sabtu 6 Juli 2024, kita semua bisa bertatap wajah, bertemu pandang dalam rangka acara prosesi akad nikah antara Faisal Tanjung dan Irna Citra Dewi. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, debu-debu yang menggulung tak akan terjadi apabila tidak ada yang menggerakkan. Daun-daun yang berguguran tidak mungkin terjadi bila tidak ada yang menggerakkan. Begitupun itulah dengan pertemuan kita pada pagi hari ini tidak akan mungkin terjadi bila tidak ada yang menggerakkannya. Maka sudah sepantasnya kita awali dengan rasa syukur karena atas izin Allah lah kita bisa digerakkan berjumpa di pagi hari yang penuh dengan kedamaian. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sosok teladan yang membawa perubahan besar bagi dunia, menjadi sosok panutan bagi rahmat,
bagi semesta, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, agar prosesi akad nikah berjalan dengan hikmat, kami himbau agar semua bisa berjalan dengan khusyuk, mengkondisikan alat komunikasi dalam keadaan silent. Lalu, ketika ijab sudah terucap, kami ajak Anda untuk tidak bertepuk tangan, melainkan kita sama-sama berdoa seraya mengucapkan hamdalah dan doa pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Prosesi akad nikah akan langsung dipimpin oleh ayahanda calon mempelai wanita, yaitu Bapak Haji Musjaya. Tanjung Aco, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Ikan Citra Dewi dengan mas kawinnya emas 8 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Irna Citra Dewi binti Haji Musjaya dengan mas kawin emas 8 gram tunai. Masya Allah, dengan sekali nafas semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Saka ini. Saksi gimana? Saya. Iya. Masya Allah. Baik, karena sudah berjalan lancar, mungkin Pak Ustadz Asnan bisa membacakan doa buat kedua mempelai. Nanti juga akan doain, juga bisa bacakan doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Hadirin wal hadirat, keluarga besar dan kedua mempelai yang sama-sama berbahagia pada hari ini. Insyaallah kita akan bersama-sama mendoakan kedua mempelai yang hari ini sangat-sangat berbahagia insyaallah. Hatinya bercampur baur antara deg-degan dan bahagia. Maka mohon izin sebelum kita berdoa mungkin ada sedikit pengingat tausiah untuk kita, untuk diri saya sendiri. Dulu tahun 2009 saya mengalami hal yang sama. Yang memberikan nasihat pernikahan Andre Guruta Haji Sanusi Bacok. Beliau bilang, saya kalau ceramah menasihati orang yang menikah tidak mau panjang-panjang. Kenapa? Karena lain yang Anda pikir, ya kan? Maka insya Allah mohon izin ayahanda, orang tua semuanya, ada satu hal yang saya selalu ingatkan di acara pernikahan kepada mempelai laki-laki. Ingat nasihatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah bilang, wahai laki-laki, kamu kalau sudah jadi suami maka jadilah seperti bayi di hadapannya istrimu. Artinya apa? Kita kalau sudah jadi suami, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, walaupun dia di luar bos, walaupun dia di luar jenderal, walaupun dia komandan, tapi kalau sudah pulang ke rumah, maka dia mesti menjadi seperti anak bayi. Apa itu anak bayi? Enak ditemani, lucu. Jadi tidak ada jenderal di rumah, tidak ada bos di rumah, tidak ada mentang-mentang dia di sana tunjuk-tunjuk orang. Di rumah dia akan menjadi orang yang keras, kasar sama keluarganya. Kenapa? Karena Nabi bilang khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik sama keluargaku. Orang yang paling pertama merasakan baiknya kita adalah keluarga kita sendiri, istri kita, anak-anak kita. Maka itu tadi nasihatnya Umar, jadilah seperti bayi di hadapan istri, lucu, menggemaskan. Nah sebaliknya, mungkin untuk mempelai perempuan, ini nasihat dari Nabi. Nabi pernah mengatakan, kalau kamu sudah jadi istri, maka kewajiban paling pertama dan nomor satu itu adalah di suamimu. Maka seorang istri, dia mesti betul-betul menjadi kehormatan pertamanya itu adalah suaminya, ketundukan pertamanya adalah suaminya. Seorang istri mesti betul-betul jadi perempuan. Tidak boleh istri itu jadi laki-laki. Apa maksudnya istri jadi laki-laki? Laki-laki itu suaranya tinggi, suaranya besar. Nah, seorang istri itu suaranya lembut. Kalau ada yang tidak disenangi, tidak disukai, dia menangis. Itu mestinya seorang perempuan.
Jangan mentang-mentang suami ini kasihan sudah capek kerja di luar, dibentak-bentak, dimarah-marahi, pulang di rumah dimarah-marahi lagi sama istrinya. Jadi seorang istri mesti menjadikan suaminya sebagai raja. Dialah rajanya. Nabi mengatakan kalau ada orang yang boleh sujud sama manusia, maka kusuruh sujud itu istri sama suaminya. Nah, coba saking pentingnya. Maka tidak boleh istri lebih tinggi suaranya daripada suami. Tidak boleh istri lebih hebat rasanya daripada suami. Ini nasihatnya Nabi, bukan saya yang bilang. Nah, kemudian terakhir, pernikahan ini dulu waktu saya belajar di Mesir, Nabi bilang seniorku, teman-temanku, Hasan, kamu menikah saja. Memang kenapa bang, kata saya? Karena menikah itu enaknya cuma 30% kata dia enaknya. Terus 70%-nya apa? Enak sekali kata dia. Cuma ternyata setelah saya menikah di Mesir bertemu dengan istri saya di Mesir. Lahir anak saya 3 orang di sana. Nah, makanya saya sering bilang saya berangkat ke Mesir sendiri, pulang berlima. Ternyata menikah itu banyak godaannya, banyak gangguannya, banyak cobaannya. Maka pengingat untuk diri saya sendiri, saya sudah menikah dari 2009. Nah, dari sepanjang pernikahan ini terkadang ada masalah. Tapi saya ingat pesannya dulu Andre Murta Sanusi Baco almarhum, Ketua MUI Sulawesi Selatan. Beliau bilang pernikahan itu akan indah kalau kita dibarengi dengan ilmu. Nah, maka ini nasihat singkat, tausiah singkat. Jangan pernah merasa cukup di sini. Setelah ini harus terus belajar menjadi suami yang baik. Yang perempuan belajarlah menjadi istri yang baik. Karena terkadang masalah pernikahan terjadi itu karena apa? Karena mungkin kita salah paham saja. Istri tidak tahu kewajibannya, suami lupa kewajibannya, akhirnya terjadi masalah. Padahal itu tadi menikah itu enaknya berapa? 30%, 70%-nya enak sekali. Nah, makanya kita jadikan betul-betul pernikahan. Karena ada yang tidak senang kalau ada orang menikah. Siapa? Iblis. Iblis itu tidak suka melihat orang menikah. Setiap hari iblis itu rapat dikumpulkan semua pasukannya, setan-setannya semua. Semua bikin laporan. Kamu apa laporanmu? Hari ini saya berhasil menggoda si ini agar melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kata iblis biasa aja itu. Sekalinya ada yang bilang, hei iblis, hari ini saya berhasil menggoda si ini, akhirnya cerai, putus, hancur keluarganya. Langsung kata iblis, sini kau duduk di sampingku. Kamu orang paling hebat. Nah, makanya pernikahan itu mulai hari ini berakhir di pintu surga. Harus masuk surga sama-sama. Bagaimana caranya? Jangan pernah berhenti belajar. Kita suami harus belajar, istri harus belajar. Saya ustadz, istriku ustazah. Apa tidak ada masalah? Ada juga masalah. Tapi alhamdulillah bisa selesai karena kita sama-sama belajar, sama-sama tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kata ulama kita, tidak ada masalah dengan masalah. Yang masalah adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Ini mungkin insyaAllah tausiah singkat. Dan kita akan bersama-sama menundukkan hati kita, mendoakan kita semoga kedua mempelai hari ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doakan bersama-sama sebagaimana ajarannya Nabi. Kalau ada orang sudah menikah maka doanya adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin ala hazihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawa salafun salih wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rabbana nas'aluka bi anna nashhaduka annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami pada pagi hari ini dalam sebuah kegiatan yang sangat dirindukan dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mohon padamu ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini dalam taat kepadamu, kumpulkan kami di dalam surgamu bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah.
Ya Rabbana, kami juga memohon padamu ya Allah, hari ini saudara kami melangsungkan pernikahan, maka jadikanlah pernikahannya pernikahan yang penuh dengan barokah. Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, diliputi dengan mawaddah, dan akhirnya menjadi rahmah dan kasih sayang sepanjang hidupnya, sampai nanti akhirnya mereka bergandengan tangan bersama keluarganya masuk ke dalam surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, jadikanlah saudara saya menjadi suami yang baik, suami yang membawa keberkahan, yang memimpin keluarganya untuk mendapatkan rahmat dan ridhamu, dan jadikanlah istrinya menjadi istri yang soleha, istri sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana Sayyidatuna Fatimah, sebagaimana ibunda Aisyah. Jadikanlah pernikahan mereka pernikahan yang penuh dengan barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Rabbana, alif baina qalbayhima. Ya Allah, kuatkanlah hati kedua mempelai ini, sebagaimana Engkau menautkan hati antara Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau menautkan antara hatinya Ibrahim dan Hajar, sebagaimana Engkau menautkan hatinya antara Yusuf dan Zulaikha, dan sebagaimana Engkau menautkan hatinya Sayyidina Muhammad dengan ibunda Khadijah Al-Kubra, dan sebagaimana Engkau menautkan hatinya Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah dari pernikahan ini dan pernikahan kami semuanya anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan menjadi cahaya mata bagi kami, dan jadikanlah kami semua pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Rabbana ij'alna muqimas shalah. Jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang akan membuat kami semakin mendirikan solat. Solat kami terjaga, anak keturunan kami terjaga solatnya. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min zurriyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbana, jadikanlah dari pernikahan ini pernikahan yang membawa keberkahan bagi kami dan keluarga besar kami, pernikahan yang membawa kami dalam ketaatan dan ketundukan kepadamu. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'fu anna. Kami mohon padamu ya Allah, istiqamahkanlah kami di jalan yang Engkau ridhai, dan wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana, jadikanlah kalimat terakhir yang kami ucapkan di saat kami nanti meninggal adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sigara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Jika ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah datang dari diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin serta undangan sekalian, kami persilakan untuk mempelai pria untuk menjemput calon mempelai wanita. Mungkin bisa diantar untuk menjemput sang mempelai wanita ke kamar. Nanti kami akan langsung dengan proses sungkeman. Silahkan diantar. Biasanya ini ibu-ibu. Tutup dah, tutup. Tutup. Cepatnya. Kalian makan sayur. Kenapa kalian mas-masan? Ya. Bentar dulu. Gimana? Assalamualaikum. Kita mari sini berpesan darah manusia merendah. Amin. Nanti mundur sedikit om.
Nanti sampai sebelum baca doa ya. Misal, nah, jadi kalau kita saja ya, asyhadu alla ilaha illallah, kita sambut ya, anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi, asyhadu alla ilaha illallah, anna sambut anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا أنفسنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربي السبيل وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tahan dulu nak, tahan dulu. Tahan dulu nak. Oke. Ya. Jangan tempel badan. Berdiri. Ya, bersama anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Anak istri kita dampingi sudah saya. Iya. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Bunda, tak pernah kau berharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan penuh kasihmu dan sayang, saat ku jauh dari jangkauan doamu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin kau tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu.
atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasihmu dan sayang,